59 Max Planck 1858 sampai 1947. Pada bulan Desember 1900, fisikawan Jerman Max Planck mengejutkan dunia sains dengan hipotesisnya yang menyebutkan bahwa energi radian, yaitu energi dari gelombang sinar, tidak dipancarkan secara terus-menerus, tetapi dipancarkan dalam potongan-potongan kecil yang dia sebut sebagai kuanta. Hipotesis Planck yang bertentangan dengan teori klasik mengenai sinar dan elektromagnet merupakan titik permulaan bagi teori kuantum yang merevolusi fisika dan memberikan kita pemahaman lebih mendalam mengenai hakikat materi dan radiasi. Planck dilahirkan pada 1858 di Kiel, Jerman. Dia belajar di Universitas Berlin dan Munich dan menerima gelar doktornya dalam bidang fisika dari Universitas Munich di usia 21 tahun dengan predikat summa cum laude. Untuk beberapa waktu dia mengajar di Universitas Munich, lalu di Universitas Kiel. Pada 1889, dia menjadi profesor di Universitas Berlin, tempat dia terus aktif hingga pensiun di usia 70 tahun pada 1828. Planck seperti ilmuwan-ilmuwan lainnya tertarik pada radiasi benda hitam, sebuah nama yang diberikan kepada radiasi elektromagnetik yang dipancarkan oleh benda hitam mutlak saat dipanaskan. Benda hitam mutlak adalah benda yang tidak memantulkan sinar apapun, tetapi menyerap dengan sempurna sinar yang jatuh di atasnya. Para ahli fisika eksperimental telah melakukan perhitungan yang sangat teliti terhadap radiasi yang dipancarkan benda semacam itu. Bahkan sebelum Planck mulai mencoba memecahkan masalah itu. Pencapaian pertama Planck adalah penemuan rumus aljabar yang cukup rumit yang dengan tepat menggambarkan radiasi benda hitam. Rumus ini yang sering digunakan dalam fisika teori saat ini dengan rapi merangkum data eksperimental. Tetapi ada masalah. Hukum fisika yang diterima saat itu menelurkan rumus yang cukup berbeda. Planck melakukan perenungan yang dalam terhadap masalah ini dan akhirnya muncul dengan teori radikal yang baru. Energi radiasi hanya dipancarkan dalam jumlah perkalian unit dasar yang disebut Planck sebagai kuantum. Menurut teori Planck, magnitudo sebuah sinar kuantum bergantung kepada frekuensi sinar, misalnya tergantung pada warnanya, dan secara proporsional terhadap jumlah fisik yang disingkat sebagai H oleh Planck. Tetapi saat ini dinamakan konstanta Planck. Hipotesis Planck sangat bertentangan dengan konsep fisika saat itu, tetapi dengan menggunakan hipotesis itu, Planck dapat menemukan derivasi teoritis yang tepat dari rumus yang benar untuk radiasi benda hitam. Hipotesis Planck begitu revolusioner sehingga dianggap sebagai ide yang ngaco. Kalau saja Planck tidak terkenal sebagai seorang fisikawan yang solid dan konservatif, walau hipotesisnya terdengar sangat aneh dalam kasus ini, namun berhasil mengarah kepada rumus yang benar. Pada awalnya kebanyakan fisikawan, termasuk Planck sendiri, menganggap hipotesis Planck tidak lebih dari sebuah fiksi matematis yang menyenangkan. Namun setelah beberapa tahun ternyata konsep Planck terhadap kuantum dapat dipublikasikan pada berbagai fenomena fisika selain radiasi benda hitam. Einstein menggunakan konsep Planck pada 1905 untuk menjelaskan efek fotoelektrik dan Niels Bohr
menggunakannya pada 1913 untuk menjelaskan struktur atomnya. Pada 1918, saat Planck diberikan hadiah Nobel, telah jelas bahwa hipotesisnya benar dan menjadi dasar penting dalam teori fisika. Pandangan anti-Nazi Planck yang kuat membuatnya berada dalam bahaya selama era Hitler. Anak bungsunya dihukum mati pada 1945 karena terlibat usaha membunuh Hitler. Planck sendiri meninggal pada 1947 di usia 89. Perkembangan mekanika kuantum mungkin merupakan perkembangan ilmu pengetahuan yang paling penting di abad ke-20. Lebih penting daripada teori relativitas Einstein. Konstanta Planck H memainkan peran yang vital dalam teori fisika dan diakui saat ini sebagai salah satu dari 2 atau 3 konstanta fisika yang penting. Konstanta itu muncul di teori struktur atom pada prinsip ketidakpastian Heisenberg dalam teori radiasi dan dalam banyak rumus sains. Nilai numerik yang diestimasikan oleh Planck berbeda 2% dari angka yang diterima saat ini. Planck secara umum dianggap sebagai bapak mekanika kuantum, walau dia memainkan peranan yang kecil dalam perkembangan lebih lanjut dari teorinya. Adalah salah menempatkan Planck terlalu rendah. Terobosan yang dia ciptakan sangat bernilai karena membesarkan manusia dari miskonsepsi awal mereka yang kemudian memungkinkan penerus-penerusnya membangun teori yang lebih elegan yang kita miliki saat ini.